Elul. Tahu nenerpan. Anu, sana konek sama membela. Tahu namanya Suba. Tahu namanya Yuli. Tahu namanya Parandu. Bertawanan elulun. Ay, kira salaman na. Tahu nenekku. Tahu nama Medi. Tahu Nobe. Tahu nama Bodika. Tahu nama Bodika. Tahu nama Pose. Potomsu. Tahu Neki. Palambiba yan na ako ito palambiba ito parang pinindok kan. Ah, le. Hindi sila ako to yun na rin sa amartasin muna. Kureta saya tak muda. Iya, kasi kamu. Kaya jam ko nang ito no, tama naman kaya lumilak. Ako talaga kami kini ni. Mas kung tulad po sa kini. Kapan naman ipaga ada po pa. Jadi cara pa ni siya bowling dari mana na ka. Sa tabo na ko ba? Naman toro, ito ang maganda rin.
kabe na ala ko tingayo makaremi sogan asang majelis gereja lah lo namanya Tanjung Lipu majelis gereja lah de na rantai tiangka sia labutun napi jomai pira-pira kombongan Tuma parenta kini di tuma diren turun nambe turun Indo sulu solan asang buku ata turun mari pimo sangat tu ta sumpu pematual ante kami nomban pak pakatana bung itu temo na pira-pira tu tengkana sa lutolai yang tu maapen pisan bukan kara tu marasang maapen duan na yang tu kami nomban pak pakatana tu na panata majelis gereja Toraja di mata nanti tiangka tu lana soyangan ibu pendeta lo mai jemaat Tanjung Lipu sola bapak pendeta kemudian acara sitaruna sang buku kada sang pati kana bisara jom itu ma rapu masusah ma penapa na pewangan natura ma pelima melayo na ma penanam ma tutu sama ki acara ma pendon yang untuk ibadah silakan kepada yang bertugas. Tabela ko kita salanasang mitura po masusa siya kumuhan na puwang tara pa mo ta sorongite algan urampoy ki si sola keluarga anatotong mak diren umpakatana ki siya umpamatoto ki. Mari kita mulai pada kita menyanyikan NKB 173 Melo ku tak dapat maju sendiri. Melewati lembah air mata, jalan ku gelap dan garing. Tuhan pimpinan buku dembakan ku tak dapat maju sendiri. Jatuh jalan ya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang mengalahkan dapat maju sendiri. Aku mencarimu tak berseri. Tuhan biarlah ku pegang tanganmu. Ku tiada tahu jalan ya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang mengalahkan takutan, ku tak dapat maju sendiri. Kita percaya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Inilah litani mengenai realitas manusia dari Mazmur 6. Mari kita membaca secara berbalasan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Bukanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu? Di dalam dunia orang mati Lesu aku karena mengeluh
Setiap malam aku mengenali tempat tidur. Jauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengarkan itu. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua suku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka menunggu dan mendapat malu dalam sekejap mata. Amin. Kau rangkai air mataku. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubahkan putih aku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Betapa beda jalanku dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Baca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, kita berdoa sebelum kita membaca firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu pada sore ini. Kasih dan penyertaan Tuhan yang terus menyertai kami semua. Boleh hadir duduk bersama dengan segenap rumpun keluarga yang berduka. Pimpin kami, sertai kami. Karena firman-Mu yang akan kami, yang adalah firman kebenaran Tuhan, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dan kami semua. Dengar, bersabdalah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini. Yang kedua dari Mazmur 116 ayat 15. Pembacaan kita yang pertama Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Kemudian Mazmur 116 ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel."
Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Genap keluarga, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, selama makarin lako kita, selama si tamu lantai dengan kamasusan, tadi pada mak duren si solam itu keluarga, si pakatana, si pakanana, misa. Pembacaan kita saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32 dan Mazmur 116 ayat 15. Ketakutan adalah salah satu dari sifat kemanusiaan kita. Kusang-sanga mintu ki solana sang dena santa mataku le. Yo, apa katu biasa dikataku toh? Budak. Yo, oh, tak pada kurangin aku bombo. Kataku bombo. Pada duka tu nak kuah tak aku kataku bombo. Bombo ring kataku nak. Oh, saya adu kaya pengampak tu. Nah, saudara-saudara, ketakutan kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan ngeri atau perasaan gentar menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Ya, perasaan ngeri atau gentar menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Saudara-saudara, salah satu hal yang saya kira kita bisa mengatakan sepertinya kita gentar menghadapi adalah kematian. Batu kematian. Matum marina nenek metakuran lagu kita tu kematian. Tentu Buddha tu bisa nak sahabat. Dan tu nak kuah mata aku pikir belana lah si sara kita meta di pakaboro. Mata aku kila si sayuran dan apa tersangka kiangkat. Bisa duka dan tu di keguyonan nampak dengan duka. Nak kuah mata aku batu mati sebab mangura batu mama anak. Mengurap batu bapak anak ya ya ke. Oh. Nah, tentu budak-budak betul. Kira lombong basusi dua kan tak? Nah, tentu saudara-saudara semua hal-hal ini sah-sah saja. Dia mengatakan di ayat 29 dalam Injil Lukas tadi pasal 2. Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Opuang elo anak mau misalnya gimana apa nak alam maitalino susi tu kadambe. Nah salah maitalino. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan pertanyaannya adalah ketika kematian itu segera menjemputnya, sekali lagi apa yang membuat Simeon sampai siap dan mau untuk mati? Setidaknya ada imannya terpenuhi, harapan imannya terpenuhi. Itu yang pertama. Saudara-saudara, Simeon diperintahkan Allah untuk melihat bahkan menatang bayi sang Mesias. Benarnya sangat ditentukan oleh bagaimana sikapnya yang dalam pembacaan kita dikatakan benar dan saleh. Dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, Eulabes. Di Kairos itu berarti benar dan adil. Eulabes itu artinya saleh dan takut akan Tuhan. Menunjukkan kepada suatu kedalaman hidup rohani yang dipraktikkan oleh Simeon sedemikian rupa sehingga sepanjang hidupnya dia senantiasa berlaku benar, adil, hidup saleh dan takut akan Tuhan. Roh Kudus dalam pembacaan kita. Dengan demikian ia dapat melihat keselamatan itu di dalam Yesus Kristus di bait Allah. Dia adalah orang yang suci hatinya sehingga ia mampu melihat Allah. Orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan dan penantian pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari hidup benar, saleh dan kudus. Harapan dan penantian kita menjadi bermakna dan kokoh manakala diintegrasikan dengan hidup yang kudus. Dan yang penting, dema tu kaparanwanan, dema tu kamanamparan, apa tak eta tuh masalah, maka tidak ada gunanya. Nah disinilah dibutuhkan hidup benar dan saleh di bawah terang Roh Kudus.
semakin hidup kita saleh dan benar, maka kita dimampukan untuk melihat secara jeli dan jernih karya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau seandainya kematian akan segera datang kepada kita seperti Simeon, kira-kira balasus itu pemerintah. Apakah kita juga siap seperti Simeon? Ma'adin samar kalikwa, Rio sadia di mana? Itu yang pertama. Karena dia sudah melihat bahwa dan menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Tetapi karena dia telah mengimani hidupnya karya keselamatan dalam Yesus Kristus, dan dia mempraktekannya melalui hidup dalam kekudusan. Yang kedua, apa yang menyebabkan Simeon ialah dapat melihat dan menatang bayi Yesus sebagai Mesias adalah berkat keselamatan Allah yang tak terkira. Sehingga dia tidak gentar apabila ajal menjemputnya. Jadi bukan karena sudah lanjut usia dan bosan hidup, enang si dulu dengan bunti dan seterusnya. Bukan karena itu, tetapi karena dia secara langsung telah mengalami keselamatan Allah dalam hidupnya. Sekali lagi, karena dia secara langsung telah mengalami keselamatan Allah. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada belanda natiro mo matangku tu kamarendengan ludio mai kaleni. Pengalaman shalom, sebab keselamatan Allah terintegrasikan secara utuh dan eksistensial dengan damai sejahtera. Opuang elo namo misarak kemana apa naa lanmai galino susi tu kadammi. Dari sudut solanasa kena kada susi tu Simeon belanda nape maranga kumua lan kasitamuan na puang Yesu torromanas sama tu katuanna tampena molol lingkai tu katuanna siata menakataku itu pamatian. Nah karena saya mukuma iya tu kamarendengan ba atu kamakarimanan ba atu kasalamaran lidio man nama puang Yesu. Nah ta na rangiman dari na koga ada tahu sangadina na tiro kalena. Nah ta ara nama tatolino naman nang tiro sangadina la di mandalan tu na tiro mata kapatonganan. Situngan na ta na manggelang bangari telino sangadina la dipataru tolelan kamarendengan si sola puang. Nah itu kamarendengan laman na puang Yesu. Kuma puangmu siya sumpu puang Yesu. Ia mo agan tontong nakamali. Siya naraman mintu toma patongan. Belan na inde mo to taning kabutui kamarendengan kaduan. Taan na iya do kamatian los sarake ki idiome kaduan. Iya mate to natiro maleso Simeon. Kumua nasa adingan mo siya natiro, nata natiro man ne panasadingan kumua napa salama amo lupuan. Sehingga saudara-saudara bagi orang percaya atau jembatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Kematian adalah suatu proses berpulangnya orang-orang percaya kepada Bapa dengan damai sejahtera. Karena itu bagi Simeon kematian adalah suatu suasana di mana dia akan merasakan damai sejahtera karena ia akan pulang dan hilang dari penglihatan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan ketika mati ia berada dalam genggaman dan kuasa Tuhan. Sanga itu mati sudah solanasang tulang menda di kamar toranta kamalian na tiang batu nenek. Apa lata patongan sih masolanasang kumua. Lang liman na puang Malaysia tu toranta lang kuasan na puang Malaysia tu toranta kita tomak patongan kumua. Latoki lamate ki ilang ki liman na puang. Justru kematian dilihat sebagai cara untuk kemudian kembali kepada Tuhan. Maafin taluna, kematian itu berharga. Kematian itu berharga. Kematian itu dipandang sebagai suasana untuk pergi dalam damai sejahtera. Biarkanlah hambamu ini pergi dalam dan dialami dalam hidup ini. Pemasmur katakan seperti pembacaan kita yang kedua tadi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Di sini Pemasmur katakan kematian itu adalah sesuatu yang berharga, kiangga. Jadi dapat pasti dipegang erat. Halus imanina. Nama apa kita sange kiangga? Belanna torwanna batu patunna.
belan atau ruan nasional patung. Nah, kemudian timbul pertanyaan, jika demikian apakah semua kematian itu dikatakan berharga? Mintu raka tu kematian di sana, kian enggak? Kalau Mazmur 116 ayat 15, lagi kompe bali tak hanya mintu una. Tomengkau daripada enak. Di sana kian enggak kapua tu kematian. Dari tomeng kematian tak ia mau tutung pakian enggak? Batu pekabat pakai bantuan meloi tu katuan na. Lolang mengkau lalu kepuang siang tandai makure sumangat. Maka itu tulang pengkarangan na siapa akamayan lalu kepuang. Usor memintu katuan na atun na kamatotoran na barang apa na upakala dipuang. Tokiang enggak tu kematian na ia matutomorai umpa dengan katuan na napo mau pak. Nasya pak kamayan na mendari pemala tu ala kepuang. Popenda di kiangga siya kebatuan makatuan na rapun na lakopuang siya pada na todino. Amoy rakan amadada ya rakan si danu-danu tu mabanda na katuan na temui apa tontong naloy situang kasabarasan siya kampa majuan pena. Tentu orang tua kita ini selama hidupnya telah berusaha dan berupaya umban apapun yang pakaian gak katuan na. Paling tidak untuk dirinya, kemudian untuk keluarga, kombongan, seduka tondok. Tentu telah berupaya dan berusaha menjadikan hidupnya untuk melayani, bahkan menjadi bagaimana menjadi orang tua bagi anak-anak. Tante Sarah tu sementara mau diolai, tantu berusaha duka tu mintu anak kampung, baduka anak kuang pakaian gai, Teh Sarah katongkonan. Nah di turolan kapatonganan tasiulu solanasan kumua iya tuto mengkau lala popuang inang tiang gak diolona puang tiang gak kapua diolona puang tak ada yang ketupi sama dina duka kemati belan na mengkau lala popuang. Semoga kita juga bersama dengan keluarga berusaha dan berupaya seperti Simeon untuk bagaimana menjadikan hidup kita berarti bagi sesama kita, bahkan menjadikan dirinya berharga untuk Tuhan dan sesama. Mendapatkan penghiburan dari Tuhan, dapat melihat sisi yang lain dari duka ini, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sungguh berharga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari terus menjalani kehidupan ini dengan tetap berpaut pada Tuhan, secara khusus lantai Sarah tu sementara di olai kiangga diolona puang seduka kiangga laku tondok laku kombongan sia laku mintu para puang. Kematian orang yang dikasihi Tuhan berada di dalam genggaman kasih Tuhan. Semoga segenap keluarga mendapat penghiburan dan kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Kini penghiburan dari PPGT Jemaat Palawang, setelah itu PPGT Jemaat Tiruan Bunga. Silakan. So
bersandarlah pada iman, asa menantikanmu. Bawalah pada Yesus semua pergumulanmu. Dialah sang pemberi jawaban terbaik, firman-Nya menopang imanmu tetap teguh, bersama Dia kau teguh. Aku percaya jalan hidupku di dalam tangan-Mu. Semua yang terjadi dalam kuasa-Mu. Saat hidup terasa pilu, iman tergerus, rasa ragu, hasrat ingin memutar waktu, berjumpa dengan masa lalu. Jiwa yang berkeluh mencari penyembuh, bersandarlah pada iman, asa menantikanmu. Bawalah pada Yesus semua pergumulanmu. Dialah sang pemberi jawaban terbaik, firman-Nya menopang imanmu tetap teguh, bersama Dia kau teguh. Asa tak menjauh, ada bersamamu, asal engkau teguh. Asa tak menjauh, ada bersamamu, asal engkau teguh, bersama Dia kau teguh. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 17 sampai 19. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, hai Yerusalem. Haleluya. Di badai topan dunia, setelah itu disambung paduan suara jemaat Talung Lipu, kemudian keluarga Tuwale, dan setelah itu PPGT Jemaat Teranta diangkat. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus penumpang hidup, perlindungan teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhan
kesaksian iman dari keluarga Tuan Le dan PPGT Jemaat Rantai Tiang. Kamu Bapakku, kamu penting.
PPGT Jemaat Rantai Tianuka. Setelah itu solo dari keluarga. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang lekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang gelap, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Musim berlalu, tinggalkan kesan, duka cita melanda, air mata menetes. Itulah kehidupan di tanah ini. Memang sedihku, sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan Tuhanku. Datang dalam doa, bersyukur padamu. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya. Memang sedihku, sedih yang bisu, hanya harap kepada pertolongan
gantikan sukacita abadi selamanya. Mungkin saja hari ini banyak sudah air mata yang menetes membasahi tanah ini. Namun janganlah gelisah, masih ada hari esok, matahari kan bersinar kembali. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita abadi selamanya. Yesus sanggup menghapus air mata negeri ini. Gantikan sukacita